malamku. Oke, teman-teman, ini mohon maaf jadi agak mundur waktunya setengah jam. Saya baru baru banget nyampe dari Jakarta, baru selesai event global. Alhamdulillah tadi belajar dari tiga guru, ada dari Swedia, ada yang dari USA, ada dua orang, ada dari Filipina, belajar empat teknik healing yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ada sesingkat waktu gitu ya. Nanti di akhir saya bisa sharing-sharing juga ya ilmu sedikit yang saya dapetin karena menarik juga ternyata bisa diterapin kayaknya tuh di parenting gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah ya mohon maaf background saya masih background lama gitu ya. Jadi tidak mengikuti rekan-rekan tapi mudah-mudahan walaupun sesi ini singkat gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, izin hari ini saya akan agak ngacak bahasnya gitu ya. Karena kalau kita membahas reparenting gitu, eh, baru saja di minggu kemarin saya datang ke sebuah tempat di Bandung, namanya Peaceful Land. Kalau teman-teman ada yang tahu Peaceful Land, mungkin atau ada yang pernah tahu sahabat rumah teduh sahabat Iin. Nah, jadi kalau teman-teman nggak asing ya, di beberapa tahun terakhir ini ada sebuah rumah yang dipersiapkan untuk uh, pasien-pasien yang yang mengalami kanker gitu ya. Nah, itu salah satu penggeraknya adalah Ibu Iin ini. Dia sampai 30 lebih dia sewa rumah untuk digunakan untuk keluarga pasien yang berobat untuk kanker gitu. Nah, sekarang di Bandung sendiri dibuat juga khusus untuk ODGJ dan juga penyandang disabilitas. Nah, yang ternyata banyak kan remaja dan anak-anak gitu. Jadi saya tertarik ini bahasannya udah mulai masuk ke arah ranahnya inner child gitu. Kok bisa sampai seperti itu? Ketika digali kemarin itu banyak banget luka batin masa lalu yang luar biasa membentuk anak itu ya walaupun kuat di akhir, tapi akhirnya perilakunya bermasalah atau kalaupun tidak kuat akhirnya masuk ke jadi gangguan jiwa gitu. Jadi izinkan saya hari ini kita sama-sama belajar sebuah ilmu tentang parenting yang berhubungan dengan inner child gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman boleh dituliskan kalau sudah siap, tuliskan saya siap di chat. Silakan. Oke. Oke, saya harapkan teman-teman bisa menyimak ya, karena saya bahasannya agak mengacak, tapi insya Allah materi yang hari ini akan tersampaikan, karena saya sudah siapkan materi hari ini, tapi saya akan mulai dulu dari materi yang menurut saya sangat menarik gitu ya, tentang Joker gitu. Ini pernah pernah saya bahas di webinar sebelumnya, pernah ada saya bikin webinar khusus tentang Joker ini gitu ya. Teman-teman ada yang pernah nonton film Joker? Belum. Belum? Nah, Pernah ya? Yang Joker yang versinya Arthur Fleck. Pernah tapi lupa, Coach. Pernah tapi Belum. lupa. Belum. Oke, jadi eh sekilas sebelum saya mulai gitu ya. Sebelum saya juga menceritakan siapa itu eh, Joker gitu. Izinkan saya perkenalan diri dulu. Jadi mungkin ada yang baru masuk ya di Zoom juga. Tadi ada Mbak Salsa bilang kayaknya ada beberapa yang baru gitu. Ya udah saya kenalin dulu, nama saya Coach Richard. Saya seorang sehari-hari saya di rumah sakit jiwa gitu ya. Sedang masa peralihan dari perawat menjadi psikolog gitu ya. Tapi di luar saya sudah berpraktek sebagai psikolog klinis dan juga kerjasama dengan beberapa biro dan juga di beberapa tempat gitu ya. Dan juga membuka klinik hipnoterapi sejak tahun 2013 gitu. Dan kalau belajar hipnoterapinya udah dari tahun 2010 gitu. Nah, itu sekilas tentang saya dan di perjalanan saya bertemu dengan berbagai macam pasien gitu ya. Dari mulai pasien gaduh gelisah, pasien dengan nyeri, pasien dengan disabilitas dan semua itu mau nggak mau harus saya tangani. Yang itu melatih saya. Bahkan di 2 tahun terakhir ini justru ketemu pasiennya kebanyakan adalah pasien-pasien disabilitas. Jadi untuk orang tua dan yang anak-anak penyandang disabilitas gitu. Nah, hal-hal itu membentuk saya mempelajari banyak hal bukan hanya dari segi eh,
parenting untuk anak yang normal saja, tapi anak-anak yang bermasalah itu kenapa gitu ya? Anak yang disabilitas itu nggak semuanya memang murni karena terbentuk dari genetiknya saja gitu, atau biologisnya saja. Ternyata ada traumatik-traumatik yang juga bisa menyebabkan itu gitu. Di perjalanan itu akhirnya saya masuk dan membentuk sebuah organisasi namanya INHA. Ini organisasi satu-satunya yang terdaftar di IAWAT Irlandia dan sudah dipatenkan gitu ya. Juga perwakilannya sudah ada di 4 negara. Nah, teman-teman, ini sekilas tentang Joker. Mungkin teman-teman kalau pernah nonton Batman gitu ya, gak asing dengan tokoh ini gitu. Tokoh yang kayak badut, jahat gitu ya, suka ngebunuh orang, suka nyakitin orang gitu ya. Tapi di balik itu semua, ternyata ada kisah kelam dari si Joker ini gitu. Jadi kalau di versinya yang Arthur Fleck gitu ya, kalau teman-teman nonton film itu gitu ya, ternyata eh, dia itu adalah orang yang sangat baik sekali gitu. Saking baiknya dia dibully dia diam aja gitu ya, disakitin dia diam aja, dia juga ngidap penyakit gitu ya, yang mau nggak mau dia bisa tertawa kapan saja ketika dia stres, yang mengundang orang lain menjadi eh, nggak nyaman kalau ada dia gitu ya, yang membuat dia hidupnya makin nggak enak gitu. Belum lagi dia itu harus berobat ke psikiater gitu ya, namun psikiater pada saat itu harus berbayar mahal. Akhirnya dia udah nggak dapet tunjangan lagi kayak BPJS kalau di sini. Akhirnya dia harus harus mandiri gitu ya, mengalami penyakitnya itu gitu. Dan ketika dia sadari gitu ya, dia pun cuma punya satu orang ibu, yang ibu itu yang paling dia sayang gitu. Dan di sebuah waktu dia tahu bahwa ternyata dia mulai jadi anak yang tertawanya nggak bisa dikontrol, dia jadi anak yang nurut, nggak jadi penakut dan lain-lain. Itu ternyata dulunya waktu kecil dia pernah diikat sama ibunya gitu ya, disiksa dan dipaksa untuk tertawa gitu. Jadi ini ini inner child banget nih, gitu ya. Kalau jadi sebelum kita masuk ke inner child dalam parenting gitu ya, kisah ini bisa jadi pengantar banget buat teman-teman mengenal inner child itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Nah, si Joker ini akhirnya ternyata harapan dia di ketika dia dewasa untuk menjadi orang yang bisa membahagiakan banyak orang gitu ya, dia nggak dapetin itu. Jadi orang baik dia nggak bisa. Ya udah, akhirnya gue jadi orang jahat gitu ya. Dan ketika dia jahat, dia menarik banyak orang yang sama-sama punya luka kayak dia, dan akhirnya juga menimbulkan kericuhan di kota Gotham waktu itu. Gitu. Itu sekilas versi saya ya, versi saya. Bagusnya kalau teman-teman nonton itu spoiler aja gitu ya. Tapi dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata inner child itu nggak tiba-tiba jadi inner child, tapi dibentuk gitu ya. Ada prosesnya di masa kecil gitu. Tiba-tiba orang nggak jadi jahat, tiba-tiba orang nggak jadi gampang tersinggung ketika dewasanya gitu ya, nggak jadi pelit pas gedenya gitu. Inner child pelit itu biasanya waktu kecilnya itu dia susah banget ngedapetin sesuatu gitu ya. Makanya banyak orang yang udah gedenya, ah, gua dulu dapetin ini nggak bisa, akhirnya muncul tuh si inner child itu gitu. Jadi itu ada prosesnya, dan proses itu menyebabkan adanya fiksasi di sana gitu. Ini kalau kita ngomongin secara psikologis, kalau kita pakai teorinya Freud, berarti ada fiksasi di sana yang membuat dia tidak menjadi berkembang atau dewasa. Kenapa ada anak, ada orang dewasa yang bisa dibilang masih kayak kekanak-kanakan? Nanti kita akan lihat beberapa video gitu, buat biar teman-teman paham gitu ya. Nah, kita itu sebenarnya kalau kita lihat ada dua warna ini. Teman-teman ada warna apa aja di sini? Warna merah sama Merah biru. dan biru. Merah dan biru ya. Betul. Biru itu Merah dan identik biru. perempuan apa laki-laki? Atau merah yang identik perempuan atau laki-laki? Perempuan warna apa? Merah apa biru? Biru, Biru apa Perempuan biar merah? biru, merah, merah biar laki. Perempuan laki. merah, Perempuan merah, laki-laki yang biru. Oh, laki-laki yang biru. oh, Clear ya? Sepakat ya? Oke. Oke. Nah, kita ngelihat secara kasat mata seperti itu. Perempuan itu warnanya merah. Laki-laki itu warnanya biru. Dalam parenting kita melihatnya hanya dua ini saja. Oh, berarti suami itu si biru, istri itu si merah. Betul ya? Jadi kalau kita bagi menjadi dua warna, laki-laki dan perempuan, ada warna biru dan ada warna merah.
merah itu sebagai entitas dari seorang perempuan, biru itu entitas seorang laki-laki gitu ya. Tapi kenyataannya, kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya di balik warna merah ini ada diri-diri yang lain nih. Kalau versinya Berne gitu ya, Eric Berne itu seseorang itu punya tiga hal di dalam diri dia. Ada child, ada adult gitu ya, ada parent. Jadi dalam diri seseorang itu ada si diri childnya tuh. Ada sosok anak kecil yang masih terkungkung gitu ya. Ada sosok anak kecil yang masih ada di dalam dirinya. Bisa positif, bisa negatif. Contoh, eh, kadang ada sisi seorang laki-laki yang pengen bebas gitu. Bebas main keluar gitu ya. Terus bebas ngapa-ngapain gitu. Itu kadang-kadang ada tuh sisi childnya di situ gitu ya. Ada sisi yang bercandanya kayak anak kecil. Itu sisi childnya yang memang ada gitu. Jadi setiap perempuan dan laki-laki punya sisi itu. Makanya jangan aneh ketika Anda sebagai orang tua kok ketika main sama anak kok kayak nyambung gitu ya. Dan kayak ngobatin diri sendiri atau muncul lagi diri sendiri. Nah itu adalah sisi childnya si diri kita gitu. Nah pertanyaannya sisi child itu tadi bisa positif, bisa negatif. Nanti kita akan bahas. Kalau childnya itu ternyata adalah hasil dari akumulasi negatif, apa yang terjadi? Nanti kita akan bahas. Nah, selain dari child tadi, kita juga ada adult. Ada juga sisi kita yang berkembang yang akhirnya jadi parent. Gitu. Nah, masalahnya, nggak semua anak-anak itu kebutuhan dasarnya dipenuhi. Kebutuhan dasar paling dasar dari anak atau dalam hal ini child gitu ya, itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Diperhatikan, Oke, diperhatikan. Terus ada apa lagi? Disayang. Dicintai, disayang, dihargai. Good. Yang dicintai, Disayangi, dihargai. dihargai. Kalau kita bagi itu cuma dua sebenarnya. Jadi menurut dilindungi. ya, jadi yang pertama adalah kebutuhan dasar paling dasar itu adalah dicintai, disayangi, dihormati, dihargai itu masuknya dicintai, gitu ya. Itu kebutuhan dasar paling dasar dari anak. Bagaimana dia mendapatkan cinta? Bentuk dari cinta ini kalau di kelas 14 hari hipnoparenting itu saya bahas tuh ada 5 bahasa kasih. Setiap orang itu bisa jadi beda-beda cara mencintainya. Ada yang cara mencintainya dengan physical touch gitu ya, dengan pelukan, dengan sentuhan, dengan pada saat dia lagi ada masalah dielus-elus, gitu. Pada saat dia curhat sambil didengerin sambil diempok-empok gitu waktu kecil gitu. Itu physical touch. Ada juga yang dia dengan pelayanan gitu. Ketika dia waktu kecil dia nggak ngerti tugasnya gimana cara ngerjainnya, ibunya hadir di sana, ngasih tahu bagaimana tugasnya, ada di sana. Keberadaan itu salah satu bentuk cara dicintai anak gitu, cara mencintai anak. Nah ini kalau misalkan kita bahas ini cukup panjang, tapi intinya kebutuhan dasar paling dasar yang pertama adalah bagaimana anak itu merasa dicintai. Yang kedua kebutuhan dasarnya adalah bagaimana anak itu diterima. Nah ini yang agak sulit. Masalahnya orang tua itu berbeda dengan cara pandang anak-anak. Cara anak ketika dia menginginkan sesuatu, mungkin dia akan ngosel-ngosel dan lain-lain. Itu cara dia untuk diperhatikan bahwa dia itu sedang punya pengen sesuatu dan pengennya itu diterima gitu. Tapi kadang-kadang orang tua kan nggak gitu, gitu ya. Kamu nggak boleh eh, nggak boleh masuk kamar sebelum kamu berhenti nangisnya. Jadi ada syaratnya tuh. Kamu diterima kalau ada titik-titik gitu ya. Jadi diterimanya anak itu selalu ada syaratnya. Kayak tadi, Joker tadi, diterima asal kamu tetap senyum gitu ya. Kamu harus jadi orang yang bahagia, yang selalu ceria. Padahal si anak ini lagi disiksa gitu. Yang akhirnya tadi gangguan kejiwaan tadi akhirnya gitu ya. Nah, si inner child ini juga muncul pada si anak gitu. Ketika si anak itu dia ada keinginan untuk diterima, tapi diberikan syarat-syarat yang akhirnya dia ngerasa dia nggak diterima gitu. Mama sayang sama kamu kalau kamu pinter. Mama sayang sama kamu kalau kamu sudah bisa ngerjain ini. Kalau kamu dapat prestasi. Nah, itu kebutuhan dasarnya yang akhirnya hilang. Gitu ya. Jadi ada dua kebutuhan dasar yang paling dasar dari anak. Itu apa tadi? Dicintai, disayangi, Dicintai didengarkan, dan diterima dan dihargai dan Dan diterima.
Diterima dan Saya dan dicintai. diterima. Diterima. Oke, tangannya boleh sama-sama taruh di depan sini. Dapet ya. 1, 2, 3, masuk ya. Masuk. Jadi kebutuhan dasar anak itu apa tadi? Dicintai dan Dicintai, dicintai. diterima. Dicintai dan diterima. Diterima. Nah, ini nyambung sama tadi teknik healing yang saya pelajari dari psikosomatik. eh apa salah satu trauma, salah satu pakar psikosomatik trauma. Kebetulan namanya Simba dari Swedia. Tadi saya baru belajar di pagi hari sama beliau. Jadi saya belajar sama 3 orang bule hari ini gitu ya. Dan dapat sesuatu yang menarik gitu. Jadi eh ternyata kita itu sering kali gitu ya, dari kecil sampai sekarang itu terbiasa untuk mengakumulasi. Udah Ketika Kak, udah siap Kak, nggak capek. ya udah siap. Oke, ada, Coba. ada yang ini nih, ada yang bocor ya. Oke, saya udah siap sih, tenang aja. Oke, ya jadi eh sampai mana tadi saya? Distraksi tadi. Belajar Simba dari Akumulasi, Swedia. akumulasi, Oh akumulasi, iya, kita akumulasi. itu terakumulasi nih dari kecil kita itu terbiasa. Teman-teman, teman-teman tipe anak itu cuma 2 secara umum, gitu ya. Ada yang tipenya dia kalau dikasih terima, 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 gitu ya. Ada yang di ada yang tipenya dia ketika itu tidak ada sesuatu yang nggak sesuai sama dia, dia tolak, 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 gitu ya. Tipenya hanya 2 itu, gitu ya. Nah, dua-duanya sebenarnya mekanismenya pada akhirnya gitu ya, ketika anak terlalu menerima nantinya juga negatif, pada akhirnya terlalu menolak juga nantinya negatif gitu. Karena apa? Karena emosi itu kalau kita hanya fokus menerima saja gitu ya, menerima saja, yang terjadi gini. Kebayang nggak teman-teman, ini contoh ya, ini contoh emosi positif. Teman-teman waktu kecil dipuji terus, dipuji, puji, puji, puji terus. Apa yang terjadi sama anak itu? Jadi sombong, khawatir. Puas, rasa puas, Ya, rasa merasa cukup. puas. Kalau itu cukup, itu akan merasa puas. Tapi karena diakumulasi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Wah, pujian, 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 pujian. Tanpa ada ini nih, tanpa ada ini kuncinya nih ya. Dia akan menjadi seolah-olah kebutuhannya dia adalah pujian. Karena yang dia pegang, kayak orang dikasih barang nih, dia pegang sampai berat, itu adalah pujian. Dan dia akan makin membesarkan tangan untuk mendapatkan pujian gitu. Sampai pada akhirnya ketika dia nggak dapetin pujian, maka yang terjadi apa? Sedih, Merasa kecewa. gagal. Merasa Frustasi. gagal, merasa Merasa frustasi, tidak merasa nggak diterima. diterima. Ingat kecil kebutuhan dasar Terjadinya terlupa. merasa diterima. Ketika ininya terlalu banyak, walaupun itu positif, pujiannya berlebihan, apa yang terjadi? Antara dua, bisa jadi membludak, akhirnya kepenuhan gitu ya, jadinya terlalu haus akan pujian gitu ya, gitu. Atau dia kekurangan terus nih. Yang sekarang kalau di apa namanya di TikTok itu sering sering banget tuh bahas CNPD. Orang yang haus akan validasi katanya begitu gitu ya. Itu bentuk inner child juga tuh gitu. Nah, kebanyakan akan seperti itu gitu. Kebalikannya, ketika dia ditolak terus, dibilang bodoh, dibilang jelek terus, akhirnya apa? Akumulasinya apa? Negatif. Yang terjadi apa? Minder, Rendah diri. Rendah diri. insecure. Dia nggak Tidak percaya diri. merasa itu identitas dia. Yang akhirnya mau orang bilang, "Oh, kamu pinter kok, kamu cantik kok," gitu ya. Kamu hebat kok. Tapi yang terjadi apa? Karena dia yang megangnya ini, segunung itu adalah kejelekan, maka matanya dia nggak bisa ngelihat ke sebuah kebaikan. Kalaupun ada kebaikan, maka itu akan menghancurkan dia bahwa itu nggak sesuai sama diri saya. Clear nggak? Coba teman-teman, ini metaforanya. Teman-teman taruh tangan, ngelipat kayak gini. Sudah? Sudah ngelipat kayak gini?
Sudah, Coach. Sudah, sekarang lihat tangan mana yang ada di atas, tangan mana yang ada di bawah. Kanan di atas, kiri di bawah. Kanan di atas. Kanan di atas, kiri Tangan di kiri bawah. di atas. Jangan dirubah ya. Jangan ngelihat saya Ya, tiba-tiba dirubah. Kanan di atas, kiri di bawah. Oke, clear ya. Oke, ya. sekarang diputar. Kalau tangan Ya. kiri di atas gimana, Coach? Oh, belum dulu, tetap Belum. itu dulu. Sekarang Belum ya? Jadi kita nggak ngebaca Semangat, kepribadian. sama semangat. Berarti Kita ini nggak ada ngebaca nilai kepribadian. filosofinya nih. Teman-teman diputar. Yang Ada tadi nilai kanan filosofi. di atas, sekarang kanan di bawah. Kiri di atas, kiri di bawah. Aduh. Oke, sudah? Apakah berkaitan Sudah. dengan otak kanan? Oh, enggak. Sekarang bandingkan sama yang tadi, teman-teman. Yang tangan kanan, kalau tangan kanannya di atas, yang tadi sekarang tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas. Sekarang teman-teman perhatikan, nyaman nggak? Enggak, Coach. Nggak Nggak. nyaman. Gak nyaman. Enggak nyaman, Coach. Ya, karena terbiasa tangan kita di atas, yang kanan atau yang kiri. Itulah manusia. Manusia itu ketika diulang-ulang pola perilaku yang sama, dan itu masuk ke dalam pikiran dia, itu secara alamiah akan membuat, itu dari hal sederhana, hanya lipatan tangan saja, membuat kita nggak nyaman. Apalagi orang yang dihina terus, gitu ya, dari kecil, tiba-tiba dipuji. Sama nggak nyaman. Gitu. Nah, tekniknya apa? Nah, kita akan bahas di akhir ya. Kita lanjut dulu. Oke. Tertarik? Sangat tertarik. Sangat tertarik, Coach. Trigger, Keren, trigger. Masya Allah. Oke. Kita pahami dulu ya, kita pahami dulu ini, gitu ya. Jadi si joker tadi itu nggak terjadi begitu saja, teman-teman. Ada yang namanya ego state kalau di dalam hipnoterapi gitu ya. Kalau yang udah pernah belajar hipnoterapi sama saya, ini dibahas nih di eh, level profesional gitu ya. Nah, kita tuh ada ego state, ada yang namanya introject. Bedanya apa? Teman-teman pernah nonton film Inside Out nggak? Yang Nggak, ada Coach. si pemarah, ada si sedih. Pernah nonton film itu? Nah, ini nih filmnya. Belum. Belum pernah. Kayaknya belum deh, Coach. Belum, Pernah ya? Coach. Nonton wajib nih kalau teman-teman mau mahamin bagaimana Oh iya, emosi pernah, Coach. di dalam Pernah. pikiran kita. Teman-teman akan Iya, paham iya, kalau pernah, nonton Coach. film ini. Jadi, diri kita itu punya emosi dasar. Nah, ini emosi dasar tuh ada si pemarah, si periang, si joy gitu ya, si jijik gitu ya, si disgust, Disgusted. ada si fear, Disgusted. ketakutan Hmm. gitu ya, dan si sadness atau Fear. kesedihan gitu ya. Ini Sedihan. emosi dasar nih. Semakin remaja akan muncul emosi baru. Ada yang namanya anxiety, ada yang namanya embarrassment, malu gitu ya. Nah, itu emosi-emosi yang muncul setelah emosi-emosi dasar. Nah, bisa munculnya emosi-emosi baru ini kenapa? Ya tadi, kalau kita bahas, itu salah satunya berhubungan dengan ego state dan introject. Ego state itu apa yang ada di diri kita, emosi yang menimbulkan yang ada di diri kita. Misalkan kita waktu kecil di bully sama teman-teman gitu ya. Akan muncul emosi apa tuh kira-kira? Kalau nggak sadness, sadness itu Ngedon, pesimis ya. iya ngedon, pesimis. Kalau secara stres ini disebutnya kopinya apa? Flight, lari. Oh, yang di otak, Ada yang otak itu ya. ya triliuner brain itu. Ada yang tipenya ketika waktu kecil dibully jadi apa lawan gitu ya. Itu yang muncul emosi apa? Fight. Fight itu Reptil. anger yang muncul, ya kan? Anger yang muncul. Ada yang pada saat dibully gitu ya, dia jadinya freeze, diem, terus gemeteran. Nah, itu yang namanya fear. Gitu ya. Itu emosi dasar yang terjadi waktu kita kecil gitu ya. Namun emosi itu akan berkembang seiring dengan kita remaja, kita dewasa gitu ya. Kita ketemu sama seseorang kok tiba-tiba deg-degan gitu ya. Tapi ini bukan fear, ya. Itu yang namanya anxiety, itu Cinta. yang namanya Jadi kalau kita bahas ini panjang sebenarnya akan luar biasa. Tapi yang menarik adalah kita juga ternyata bukan cuman menimbulkan emosi di dalam diri kita yang disebut ego state ini. Tapi
orang yang berinteraksi dengan kita itu pun hidup di dalam diri kita. Ini yang disebut introject, gitu ya. Ini yang disebut introject. Jadi selain fear, sadness, anger, joy, disgust, gitu ya. Kita ketika bersama sama orang tua kita sebenarnya menyimpan memori dari orang tua kita. Bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia marah, bagaimana dia sedihnya seperti apa, dia takutnya seperti apa. Dan itu mempengaruhi kita yang ada di masa kecil, si child yang ada di diri kita, untuk menimbulkan itu di masa dewasa kita. Jadi jangan aneh, ketika kita ngomongin inner child gitu ya, selain tadi Berna tadi, kita ngomongin Emerson gitu ya, ini yang terkait ego state. Ternyata kita ada introject orang tua kita yang kita simpan ke diri kita dan itu menjadi diri kita di masa depan. Jangan aneh kalau sekarang ada teman-teman di sini yang kok kalau saya ngasih tahu anak saya kok kayak bapak saya ya, kok kayak ibu saya ya, atau saya jadi ibu nih masakin makanan gitu ya, itu ngelayanin suami, ngelayanin anak, itu kok kayak ibu saya dulu ya, gitu ya. Karena Anda mengambil pola itu, ada introject itu di dalam diri Anda. Nah, permasalahannya, saya pernah punya pasien, masih sama sih ceritanya. Kalau ini kayaknya sering saya ulang ya. Vaginismus yang dia nggak bisa berhubungan sama suaminya, gitu ya. Ternyata waktu kecilnya dia mendengar satu percakapan dari ibunya yang mengatakan bahwa semua laki-laki itu ketika ibunya itu waktu itu lagi berantem sama bapaknya, dia ditampar si ibunya ini. Lalu si ibunya bilang ke si anak itu sambil dipeluk gitu. Semua laki-laki itu bajingan. Semua laki-laki itu jahat. Jangan pernah mau disentuh sama laki-laki. Itu emosi dalam emosi kuat pelukan itu masuk tuh ke dalam diri seseorang itu. Nah, ini yang namanya introject gitu ya. Yang akhirnya ketika dia dewasa, dia jadi uhti banget gitu ya. Dan lebih parah lagi, pada saat dia menikah, dia nggak bisa disentuh sama, bukan nggak bisa disentuh ya. Pada saat mau melakukan hubungan seksual, jadi nggak bisa. Karena vaginismus. Jadi dia apa pahanya apa ya pahanya itu tiba-tiba menegang gitu ya. Seolah-olah yang nggak mau disentuh tadi gitu. Nah, ini yang salah satu yang menyebabkan yang namanya inner child, kurang lebih seperti itu. Itu pengantar untuk inner child, gitu ya. Kalau kita lihat dari kisahnya Joker, ini saya agak cepetin ya. Nah, ini jadi pada akhirnya dampak jangka panjangnya apa, gitu ya? Dari permasalahan-permasalahan yang tadi dipendam, gitu ya, dari introject yang ada, gitu ya, dari hal-hal yang membuat luka di batin seseorang itu, gitu ya. Joker. Akhirnya terbentuklah topeng. Dulu kecil dibully. Terbentuklah topeng gitu ya. Topeng untuk apa? Untuk dia bertahan di dalam sosial. Tapi sebenarnya di dalamnya itu masih terfiksasi gitu ya. Kalau menurut Freud itu kan ada fiksasi gitu ya. Menurut psikoanalisa. Jadi nggak berkembang gitu. Ada hal-hal yang harusnya morfogenesis kalau bahasanya menjadi morfostatis gitu ya. Jadi terhenti perkembangannya gitu di dalam diri seseorang itu. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya dia jadi seperti si Joker yang ini gitu ya. Karena keinginan untuk diterima apa adanya, keinginan untuk tidak dihakimi, keinginan untuk dicintai, keinginan rasa aman gitu ya, itu tidak terpenuhi. Maka dia akan menyembunyikan luka itu dengan tawa, dengan memberontak pada sistem gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sering lihat ada anak yang dibanding-bandingin terus malah bukan jadi bagus, tapi jadinya dia kebalikannya dari apa yang dibandingkan karena dia nggak mau gitu ya, dianggap seperti itu. Ini contoh tentang Joker gitu ya. Lalu inner child yang lain seperti apa, teman-teman? Pernah lihat ini? Suaranya kedengeran nggak ya? Iya, pernah ngeliat Kedengaran, jadi Coach. takut disuntik ya. Pak Ini TNI ya. TNI, ya. Ini ya. Seorang TNI dan kalau ngelihat umurnya udah umur berapa ini? 40 45. Ya, orang 50-an deh kayaknya. 50-an. Oh iya, iya. Kita lihat nih pada saat
Nangisnya apa segitunya? Ya, teman-teman. Ini ini inner child nih, gitu. Secara dewasa dia udah dewasa, tapi ada sisi child yang ada di diri dia yang terkungkung waktu dulu dia mungkin lagi sakit, disuntik gitu ya, pengennya diterima, pengennya dipok-empok gitu ya. Ternyata sama ibunya malah dipaksa mungkin atau gimana ya, yang ini trauma gitu ya. Ini yang terjadi gitu. Inner child ini yang muncul gitu ya. Oke. Nah, itu sekilas tentang inner child Joker ya. Jadi saya eh, bahasannya ini bahasan yang pernah saya bahas waktu di Peaceful Land gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ke reparenting. Jadi gimana kalau udah kayak begitu gitu ya, udah ada luka yang akhirnya berdampak pada diri yang dewasa tadi gitu ya. Terus harus digimanain dong gitu. Harus di ngobatinnya itu gimana bahasanya kan gitu. Kan yang namanya pengasuhan itu nggak bisa diulang gitu. Benar nggak teman-teman? Nggak bisa kita tiba-tiba balik lagi kayak bayi lagi gitu ya. Mungkin di sini ada eh siapa nih? Pak Aep nih. Pak Aep mau jadi bayi lagi Pak Aep gitu ya. Buka celana, buka baju gitu ya. Udah nggak pantas kalau kata istrinya mungkin ya. Gitu ya. Jadi udah nggak bisa lagi kita balik kecuali pakai eh, pintu ajaib sama mesin waktunya Doraemon, tapi belum ada sampai sekarang gitu ya. Doraemon. Jadi udah nggak Tentu mungkin tidak kita ada. balik ke masa lalu gitu. Lalu gimana untuk mengatasi inner child ini gitu ya? Nah, makanya webinar ini hadir gitu. Jadi salah satu bahasan yang pokok kalau teman-teman nanti belajar gitu ya. Saya bikin 2 kelas teman-teman. Ada namanya kelas 14 hari hypnoparenting yang berbayar suka-suka. Nanti teman-teman belajar di sana juga banyak sekali ilmu yang saya hajarkan di sana dari mulai labeling, udah gitu eh, apa namanya sugesti-sugesti positif yang seperti apa 5 bahasa kasih itu dibahas semua di sana gitu ya. Teman-teman kalau teman-teman nanti ada kesempatan bisa ikut itu. Dan di Mei ini juga akan ada eh, pelatihan 1 hari untuk menjadi family consultant hipnoterapis gitu ya. Nanti bisa tanya-tanya sama Mbak Salsa tuh ya. Nah, untuk itu hari ini teman-teman, saya ingin minimal kalau teman-teman belum ada rezekinya, minimal teman-teman dapat ilmunya ya. Walaupun eh, sederhana, tapi hari ini kita belajar yang namanya satu solusi untuk mengatasi inner child. Namanya apa? Reparenting. Nah, jadi apa namanya? Reparenting. 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 Jadi Penting. Reparenting. ada banyak cara untuk mengatasi traumatis masa lalu gitu ya. Salah satunya cara yang nanti saya ajarkan juga di akhir gitu ya. Itu yang saya dapat tadi itu ada namanya grounding gitu ya. Grounding tapi version psikosomatik trauma gitu ya. Dan itu kayaknya juga bisa diterapin. Kalau saya lihat psikosomatik trauma juga ditimbulinnya oleh permasalahan masa lalu gitu ya. Jadi sebenarnya bisa diterapin juga untuk untuk eh, terapi untuk parent gitu ya. Nah, kita fokus dulu ke reparenting. Ini materi yang inti dari hari ini gitu ya. Oh, sebelumnya izin eh, 2 menit aja saya ambil casan dulu ya. Sebentar. Cek, cek. Sudah siap semuanya? Siap, Coach. Siap, Coach. Oke, tadi apa kebutuhan dasar anak-anak? Dicintai dan diterima. Suaranya putus-putus, Coach. Oh, putus-putus suara saya. Diterima dan disayang. Cek, cek. Tes, tes. Jelas, 1, 2. jelas, Coach. Udah jelas kok. Udah jelas ya? Oke. Dicintai. Dicintai, Dicintai dan dihargai. diterima. Diterima. Terus, apa yang terjadi kalau misalkan
seseorang itu diterima terus atau diberikan hal-hal yang negatif terus atau positif terus, apa yang terjadi? Overload. Overload ya. Ya, Akumulasi. akumulasi yang akhirnya Iya. tadi bisa jadi meledak gitu ya. Kalau kalau di teori itu ada teori pot mental gitu. Walaupun kalau dibahas tuh agak panjang gitu ya. Nah, jadi untuk itu kita harus belajar satu teknik namanya reparenting. Boleh tangannya taruh di depan? Oke, satu, dua, tiga, masuk ya. Nah, Masuk. kita masuk ke reparenting hari ini gitu ya. Oke. Sudah tampak? Sudah Nah, tampak. kenapa ala Erikson? Ini agak beda nih. Banyak orang yang belajar tentang Eriksonian tapi nggak paham Eriksonian gitu ya. Banyak orang yang hanya berpikir bahwa Eriksonian itu adalah teknik hipnoterapi buat bikin orang tanpa harus tutup mata, dia bisa masuk ke dalam hipnosis. Intinya bukan itu. Erikson itu dia belajar bagaimana caranya gitu ya, bisa memasukkan arahan gitu ya. Erikson ini kalau dibilang genrenya itu adalah client center gitu. Jadi yang diberdayakan adalah klien dan konsep terapinya adalah terapia gitu ya, belajar bersama gitu. Jadi bukan kita fokus memasukkan sugesti, tapi bagaimana memunculkan inner dari seseorang. Apa yang dia punya dari dalam dirinya gitu ya, itu untuk muncul gitu ya. Dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang dia sendiri merasa tidak merasa bahwa dia sedang diintervensi gitu. Entah apapun itu gitu ya, entah itu dalam bentuk terapi, dalam bentuk eh, parenting gitu ya, atau dalam bentuk pendidikan gitu. Nah, penerapan Erikson itu dia akan masuk ke dalam sana. Dan potensi-potensi itu sebenarnya sudah ada di diri manusia. Makanya saya nggak bosan-bosan kalau ngebahas tentang Erikson itu pasti ngebahas tentang dua hal gitu ya. Bagaimana kalau di dalam storytelling itu kita tailoring gitu ya, membuat skenario yang luar biasa bisa masuk gitu, memudahkan. Dan saya selalu membahas yang namanya body memory ya, karena body memory itu hal pertama yang Erikson dapatkan dari kehidupan yang mengantarkan dia untuk menjadi seorang hipnoterapis di kemudian hari gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang body memory berarti gak jauh beda sama si inner child gitu. Kalau inner child ini kan hal-hal yang bisa dibilang terkungkung atau terfiksasi di masa lalu gitu ya. Terus body memory itu adalah sesuatu hal yang terkungkung di tubuh kita gitu. Yang tanpa kita sadari ketika kita pacu itu juga bisa membuat atau memunculkan memori di masa lalu dan dalam hal ini kalau kita bisa munculin potensi itu kita bisa munculkan lewat body memory. Bentar, ada yang bocor kayaknya. Bu Nana Pegang bocor. terus di situ. Lagi nelpon. Oke. Sip. Oke, jadi kita akan belajar reparenting ala Erikson. Nah, kita pahami dulu gitu ya tentang memahami akar luka batin. Tadi kita udah belajar ya tentang luka batin, masa lalu itu seperti apa gitu ya. Dari mulai kejadian-kejadian di masa kecil yang traumatis gitu ya. Kebanyakan sesuatu yang diakumulasi di dalam diri seseorang gitu ya. Adanya introject tadi gitu. Ego state yang berkembang tidak yang berkembang ke arah negatif gitu ya. Itu akar-akar dari luka batin. Nah, lalu kalau kita berbicara tentang inner child, berarti ada memori emosional di sana, gitu. Nah, masalahnya gini, teman-teman, ketika teman-teman eh, bercerita tentang satu hal terus-menerus, gitu ya, maka apa yang terjadi ketika teman-teman bilang, saya ini orangnya pemarah, contoh sederhana, saya ini orangnya pemarah, terus ketika cerita lagi ke orang lain, saya pemarah, cerita lagi ke orang lain, saya pemarah, gitu ya. Ketika teman-teman ada satu hal kecil gitu ya, kira-kira
marahnya teman-teman, stimulasinya lebih cepat atau tidak dibanding orang lain yang tidak menganggap dirinya pemarah? Lebih cepat. Karena Lebih ikatannya cepat. lebih kuat kok. Lebih cepat, Lebih cepat. karena merasa itu identitas yang ada di dalam pikiran teman-teman, gitu. Jadi bukan hanya sekedar hal yang emosional saja, tapi emosional itu sudah menjadi bagian dari diri Anda, gitu loh. Nah, itu yang agak berbahaya ketika ketika si inner child itu dianggap sebuah identitas dalam diri kita. Saya mah dari dulu juga emang ditelantarin, gitu. Saya emang dari dulu mah mandiri, saya nggak butuh orang lain, gitu. Nah, walaupun inner child-nya adalah pribadi yang mandiri, gitu ya, anak yang mandiri, tapi efeknya adalah ketika dia harus berkembang, kan manusia itu butuh sosialisasi, dia butuh pasangan, dia butuh anak, maksudnya dalam hal ini butuh berkeluarga, gitu ya. Tapi ketika dia inner child itu menjadikan diri dia di satu titik di mana dia merasa saya nggak bisa sosialisasi, saya nggak perlu sosialisasi, yang terjadi itu yang akan membawa dampak ketika dia dewasa nanti, gitu ya. Nah, yang mempengaruhi respon dia dewasa. Nah, ini yang disebut fiksasi, gitu ya. Nah, apalagi kalau luka itu dipelihara, gitu ya. Nggak ada laki-laki yang baik, gitu. Dulu aja ibu saya diselingkuhin, gitu kan. Dipelihara terus. Ayah saya tuh kayak gitu, ayah saya nggak bisa. Yang akhirnya sampai sekarang nggak bisa nikah-nikah, nggak mau nikah-nikah karena takut, gitu. Jangan-jangan itu ada inner child-nya, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, body memory, jadi luka itu tersimpan di tubuh kita, gitu. Ada pasien saya yang dia nggak bisa natap mata orang lain, gitu ya. Jadi pada saat dia natap mata orang, dia langsung gemeteran, dia langsung ngeliat ke bawah, gitu ya, tanpa dia sadari, gitu. Dan dia berkali-kali coba nginget kenapa nggak bisa inget, gitu. Ketika ketemu sama saya pun dia langsung nundukin kepala, gitu ya. Nah, secara umum itu nggak kelihatan dan dia nggak tahu, gitu ya, apa penyebabnya. Dia juga baru nyadar baru-baru ini, gitu. Dia nyadar kenapa tiba-tiba seperti ini, gitu ya. Udah, Nah, ketika saya masuk ke dalam udah hipnoterapi, bisa. gitu ya, Tuh, ketika saya hipnosis, gitu, akhirnya dia masuk ke sebuah memori. kenapa ya gitu ya? Saya minta apa yang terjadi di mata Anda, gitu ya, apa yang terbayang, yang Anda lihat di mata Anda. Jadi ini sebenarnya masuknya ke Ericksonian juga, gitu ya. Secara nggak langsung dia menghubungkan apa yang terjadi, gitu ya, dengan apa yang ada di masa lalu, gitu ya, dengan sebuah cerita sebenarnya. Andaikan saat ini Anda berada di sebuah waktu, gitu ya, dan Anda sedang berada di sana sebagai tokoh utama, gitu. Lalu Anda melihat sesuatu, apa yang Anda lihat di situ, gitu. Nah, dia bercerita ternyata dia itu waktu itu sedang membersihkan laptop bapaknya, bukan laptop, zaman dulu tuh monitor, sorry, monitor bapaknya. Ada monitor yang dia tahu adalah kalau yang namanya kaca itu dielap, bener ya? Kalau kaca jendela kan, gitu kan, dielap. Nah, dia ambil air, gitu ya, pakai lap, gitu ya. Dia elap itu si apa namanya si monitor. Dan ketika dinyalakan, apa yang terjadi? Meledak. Iya, langsung konslet. Rusak. Dan apa yang terjadi, gitu ya? Dia seorang anak umur 5 tahun yang nggak ngerti apa-apa, yang dia tahu itu adalah niat dia baik, yang dia tahu dia sedang melakukan sesuatu untuk menyenangkan bapaknya, gitu ya. Tapi niatnya itu tidak diterima. Dan bahkan yang terjadi apa? Dia Diomelin. dipelototin bapaknya sambil bapaknya ngegebrak meja. Lalu bilang, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ada yang cocok ini yang Anak umur konten dengan segitu, ponakan gitu ya. kegiatan Mungkin dari foto ada yang bocor, sorry. Lihat dulu ya. Anak umur segitu, dia nggak ngerti, gitu ya. Apa yang ada di pikiran itu dianggap sebagai sebuah ancaman, gitu ya. Kata-kata yang menurut dia simpel tapi ternyata mengancam, gitu ya. Dan yang lebih parah lagi,
tatapan mata yang diberikan oleh si bapak tadi itu dianggap sebagai sebuah penolakan, gitu ya, bahwa dia adalah anak yang melakukan kesalahan, gitu ya, sehingga tatapan matanya tatapan mata yang tajam. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia berusaha repress. Jadi di emosinya itu sama dia ditekan supaya dia nggak gangguan jiwa waktu kecil. Tapi apa yang terjadi? Dia akhirnya lupa dengan kejadian itu, dia ditatap matanya. Pikiran kita tuh pintar supaya kita nggak stresnya berlebihan, akhirnya ditekan tuh ke bawah sadar. Tapi yang terjadi di bawah sadar apa? Matanya menyimpan memori dari apa yang dia lihat. Memorinya adalah memori negatif, gitu ya. Memorinya adalah memori yang mengancam. Sehingga ketika dia dewasa, apapun yang berhubungan dengan tatapan mata itu dianggap sebagai ancaman, gitu. Dan ini dipelajarin di Eriksonian, gitu. Ini yang disebut body memory, gitu. Termasuk itu yang negatif. Kalau kita ingatnya kisah Erikson ini juga menyimpan memori positif. Contohnya ketika dia waktu terkena polio, pertama kali dia lumpuh. Erikson ini dia kan seorang dokter, psikiater ya. Tapi ini waktu dia masih muda, sorry. Sebelum jadi psikiater. Waktu dia masih muda, dia mengalami kelumpuhan. Dan ketika dia lumpuh, dia hanya bisa berbaring di atas tempat tidur, gitu. Lalu dia ngeliat tuh. Dia nggak ngerti gimana caranya untuk bangkit. Dia nggak tahu gimana caranya untuk bangkit. Yang pertama kali dia lihat adalah dia ngelihat cahaya. Dan cahaya pada saat membangunkan dia ada cahaya. Dia bangun di pagi hari. Itu menandakan bahwa Tuhan itu masih inginkan dia untuk tetap hidup. Karena punya sesuatu makna. Nah ini potensi diri nih. Lalu apa yang dilakukan oleh dia? Dia mengamati sekitarnya. Dan dia melihat adiknya. Adiknya yang seorang masih bayi. Sedang belajar ngerembet gitu lah. Berjalan. Yang tadinya nggak bisa jalan. Gitu ya. Dari mulai tiduran. Duduk lalu ngerembet langsung bisa jalan. Gitu ya. Nah di situ Erikson berpikir. Bahwa kondisi adiknya bisa jalan. Itu kan sesuatu yang dilatih gitu. Dia berpikir, saya pun dulu seperti itu. Saya nggak bisa jalan. Harusnya kalau adik saya pun bisa memulai lagi. Nah itu memori yang tersimpan di tubuhnya dia tarik gitu. Dia tarik memori ketika tangannya mulai bergerak. Dia mulai bergerakan tangannya. Dia tarik memori ketika kakinya mulai belajar berjalan dan mulai ada koneksi di muscle di kakinya. Dan akhirnya dia mulai bisa berjalan. Dia mulai bisa mengangkat kakinya, mengangkat tangannya. Sampai akhirnya dia ngerembet, dia bisa jalan. Jadi sebenarnya kesuksesan kita, keberhasilan kita itu udah ada di diri kita. Bahkan kita itu udah berkali-kali Tuhan kasih keberhasilan dalam hidup kita. Cuman kadang-kadang yang kita simpan memorinya memori yang jelek-jelek mulu gitu. Yang terjadi tadi inner child yang jeleknya yang muncul. Padahal ada body memory kesuksesan kita yang kita punya gitu. Teman-teman di sini, saya yakin semuanya pernah ngalamin keberhasilan. Ada yang nggak pernah? Pernah semua? Pernah, Coach. Pernah. Coba tulisin keberhasilan teman-teman. Sesuatu yang teman-teman bangga nggak dapetin itu. Boleh tulis di chat sekarang. Yang terutama yang waktu kecil ya. Nah, ranking 2 di sekolah, keren. Nah, ini kan ada body memorinya tuh. Waktu ranking 2 gitu ya, dapat pujian dari orang tua. Nah, itu semua terekam di dalam pikiran kita. Kayak apalagi momen apa? Pernah jadi juara umum di sekolah. Coba deh diingat lagi pas jadi juara umum itu. Hadir di depan. Itu salah satu bentuk keberhasilan dalam hidup kita. Dapat beasiswa waktu kuliah. Itu ngebanggain banget tuh. Orang tua muji, orang-orang sekitar ngasih selamat gitu ya. Jadi ketika teman-teman ngedon, yang harusnya ditarik kira-kira memori apa? Yang baik. Nah iya. Dari Gimana caranya? Memori positif, Betul. Sebenarnya memori gimana caranya? keberhasilan. Ngatasin depresi, ngatasin orang-orang yang apa namanya yang gara-gara inner child-nya akhirnya terluka dan dia ngerasa terpuruk gitu.
Karena salah pandangnya, cara pandangnya di inner child yang negatif. Gitu. Kalau teman-teman ngerti body memorinya Erikson, berarti kita akan tarik si memori-memori positifnya gitu. Nah, memori-memori positif ini ketika ditarik berarti dia secara tidak langsung dia akan merasakan bahwa di balik satu masalah dalam hidup saya pernah mengalami sesuatu kebahagiaan. Bahkan gak cuma satu, bahkan bisa ribuan kebahagiaan yang saya punya. Ketika teman-teman sudah sampai di tahap itu yang namanya compassion. Gitu. Teman-teman nyampe di tahap di mana teman-teman bisa yang namanya menerima dan melepaskan. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena teman-teman tahu hidup itu nggak selamanya buruk, nggak selamanya juga jelek. Clear nggak maksudnya? Berarti tergantung pilihan kita ya coach ya untuk cara Ya, pandang dan cara pikirnya. betul. Setiap hal itu kita memilih mau baik atau mau jelek gitu. Mau jadi orang yang positif atau orang yang negatif. Ketika kita bangun tidur pun kita memilih mau tidur lagi atau mau capai mimpi kita gitu kan. Nah, ketika kita ragu dengan itu, kita bisa menarik sebenarnya memori yang ada di masa lalu ketika kita berhasil gitu. Berarti ketika kita terpuruk, harusnya kita tarik tuh memori-memori yang berhasilnya punya kita gitu. Makanya salah satu cara untuk, ini yang saya dapetin tadi gitu ya. Salah satu cara untuk melepaskan traumatik negatif, psikosomatis terutama, itu adalah grounding. Grounding tuh terima dan lepaskan. Yang tadi itu kan diterima, dipegang, diakumulasi. Jadinya negatif. Jadinya muncak, jadinya meledak gitu. Nah, caranya apa? Terima lalu taruh. Taruh bahwa kita nggak selamanya kita itu hidupnya jelek, kita juga nggak selamanya hidupnya baik gitu. Jadi hidup itu pasti naik turun gitu, kayak roller coaster lah kalau bahasa ininya roller coaster kehidupan. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Kadang kita mungkin gagal, kadang kita juga pernah berhasil gitu. Nah, ketika kita tahu itu, kita bisa namanya grounding tadi gitu. Kita bisa naruh tuh semua entitas-entitas negatif yang ada di diri kita taruh gitu. Termasuk entitas-entitas yang terlalu berlebihan tentang diri kita yang hebat, sombong, dan punya segala hal yang kita punya gitu. Kita juga taruh bahwa tidak semua itu gitu yang kita punya itu ibaratnya eh, harus kita pegang terus gitu. Ada kalanya kita nggak kuat, ada kalanya kita nanti dewasa jadi tua gitu ya. Ada kalanya juga kita ada waktunya punya uang besar banyak, ada kalanya kita nggak punya uang gitu. Nah itu makanya kita taruh di situ, grounding di situ. Jadi udah kejawab ya yang saya dapetin tadi gitu ya. Ada beberapa teknik sebenarnya. Nanti kalau ada lagi eh, waktu saya share lagi. Oke, jadi itu body memory. Nah, kita masuk ke reparenting. Jadi kalau misalkan udah tahu ini ada yang namanya body memory gitu ya. Ada yang namanya introject tadi. Introject itu apa? Ada yang ingat tadi saya ngomongin introject? Jadi sifat-sifat dari orang tua kita bisa masuk ke dalam diri Betul. kita gitu. Lebih parah lagi bukan cuma sifat-sifat, bahkan orang Oh. tua yang hidup di dalam diri kita. Oh. Masih ada di dalam diri kita. Yang tanpa kita sadari sering kita jadikan hidup gitu. Tanpa kita sadari. Seolah-olah kita jadi orang tua kita, bukan jadi diri kita sendiri. Ayah saya nggak pernah marah-marah. Ya kan Anda bukan ayah Anda. Tapi karena Anda menjadi ayah Anda, introjeknya diri Anda gitu ya. Yang terjadi Anda jadinya nggak bisa marah sama anak gitu. Padahal Anda udah dapat edukasi bahwa marah itu hal yang wajar sebagai orang tua gitu. Tapi ayah saya nggak pernah marah gitu. Nah itu yang namanya inner child yang dibentuk oleh introject tadi gitu. Hmm. Nah terus gimana caranya? Karena itu bentuknya introject, maka kita bisa menggunakan teknik juga gitu. Tekniknya namanya reparenting. Reparenting itu berarti kita membuat parent apa ya ibaratnya mengasuh ulang diri kita gitu ya. Bahasa Indonesianya baik dan benar nggak tuh? Memberikan pengasuhan ulang ya, reparenting gitu ya. Cara grounding gimana coach? Tadi ya. Jadi kalau cara grounding tadi apa yang diberikan ke kita diterima tapi kita lepas, kita taruh, kita pasrahkan. Dan sadari bahwa kita tidak selamanya ada di atas, tidak selamanya ada di bawah, tidak selamanya kita baik,
Tidak selamanya kita buruk. Jadi jangan berpuas jangan cuman kita dibilang baik gitu ya, baik terus. Jadinya seolah-olah itu jadi identitas kita gitu. Jadi kita terima itu, tapi itu jadi bagian saja dalam diri kita. Kita terima sama kita rasain bahwa hidup itu berputar gitu ya. Itu Bu Ike ya. Oke. Jadi kita udah masuk tadi ke reparenting ya. Iya ya, udah masuk ya. Ya, mengasuh ulang kembali diri kita. Saya kalau ke distrak tiba-tiba udah ini lagi ya. Jadi kita udah masuk ke reparenting. Jadi kita melakukan pengasuhan ulang. Gimana caranya gitu ya. Nah, karena tubuh kita menyimpan cerita gitu ya, berarti kita bisa menggunakan penceritaan ulang. Kalau di Erikson itu ada yang namanya metafora gitu ya. Nah, kalau kalau ada yang namanya ideo gitu ya. Ideo itu kan eh, bentuknya bisa macam-macam ya. Ada ideo sensori, ada ideo motorik gitu ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan tuh. Teman-teman, kalau di dalam teknik hipnoterapinya biasanya teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman eh, bertemu dengan diri teman-teman yang masih kecil. Jadi kalau Eric Berne itu kan dia memunculkan tiga tuh, ada si child, adult, sama parent. Nah, teman-teman, gimana caranya untuk mengobati atau menyembuhkan si child yang bermasalah, gitu ya? Teman-teman harus mempertemukan si child dengan si parent yang ada di diri teman-teman, gitu. Nah, tugasnya, nah, kita akan praktek langsung aja, biar teman-teman minimal bisa merasakan, gitu ya. Walaupun tekniknya nggak Ericksonian banget gitu ya, karena teman-teman boleh nutup mata maupun buka mata gitu ya, jadi bebas gitu ya. Tapi kalau saran saya lebih nyaman ketika teman-teman menutup mata dan meminta diri teman-teman untuk lebih fokus, apalagi berfokus dengan nafas teman-teman gitu ya. Itu akan memudahkan teman-teman untuk masuk ke dalam penceritaan yang akan saya ceritakan untuk Anda. Oke, teman-teman, siap untuk kita praktek? Siap, Coach. Siap ya? Oke. Teman-teman Siap. Siap. silakan pilih dulu gitu ya. Satu hal atau satu emosi boleh, satu sifat boleh, atau kejadian juga boleh yang membuat teman-teman nggak nyaman dalam kehidupan gitu ya. Misalkan saya tuh pelit gitu ya. Oh iya ya, saya tuh pelit karena dulu saya nggak punya apa-apa gitu. Saya sama orang tua aja suruh bagi-bagi, satu dadar dibagi, telur dadar itu dibagi 6 gitu. Makanya sekarang saya jadi pelit gitu. Atau kebalikannya, saking dulunya miskin banget gitu ya, sekarang tuh jadinya wah boros gitu ya. Terus apa aja saya makan gitu ya, jadinya gendut sekarang gitu. Ini mah sebenarnya nyeritain diri saya ini mah. Inner child-nya munculin tuh gitu ya. Dipikirin dulu satu itu. Sudah teman-teman? Sudah, Coach. Sudah? Yang lain? Budia sudah, yang lain? Sudah, Coach. Oke. Sudah, Coach. Boleh sifat, Sudah, boleh emosi, boleh hal-hal yang menurut teman-teman ingin teman-teman reparenting deh pokoknya gitu ya. Terutama yang berhubungan dengan pola asuh dari orang tua di masa lalu gitu ya. Kalau sudah, sekarang teman-teman silakan gitu ya. Teman-teman boleh duduk yang nyaman. Kita akan berimajinasi sejenak gitu ya. Teman-teman boleh berimajinasi dengan begitu mendalam, membayangkan seolah-olah itu terjadi kembali gitu ya. Atau teman-teman juga boleh membayangkan seperti teman-teman nonton TV. Kalau teman-teman nonton TV berarti kejadiannya ada di depan mata teman-teman. Gitu ya. Nah, teman-teman juga boleh banget kalau mau buka mata ataupun mau tutup mata. Tapi kalau saya menyarankan dan akan lebih nyaman kalau teman-teman bisa lebih fokus. Dan biasanya dengan tutup mata itu akan lebih nyaman untuk fokus. Oke, teman-teman. Sambil teman-teman boleh buka mata atau tutup mata senyamannya saja. Teman-teman saat ini juga mulai berimajinasi. Izinkan saja. Kalau teman-teman inginkan saat ini, maka memori itu akan muncul.
Memori ketika di masa lalu, mungkin penyebab Anda saat ini itu adalah pola asuh atau kejadian yang ada di masa lalu yang ditimbulkan oleh orang tua Anda pada saat itu. Hadirkan di sana. Seolah-olah nyata saat ini, munculkan emosinya, munculkan kejadiannya. Oke, munculkan kejadiannya, munculkan apa yang terjadi di sana. Seolah-olah itu terjadi di dalam pikiran Anda kembali saat ini. Anda kembali ke masa itu. Seolah-olah Anda lihat orang tua Anda di sana, wajahnya, kejadiannya, dan Anda hadirkan di sana. Seolah-olah nyata kejadian itu dan berulang di dalam pikiran Anda. Yang tanpa Anda sadari, ternyata itu berkaitan dengan perilaku Anda di masa saat ini. Dan saat ini. Entah kenapa Anda menjadi seorang yang mampu membuat skenario di sana. Jika Anda melihat kejadian itu di dalam sebuah televisi, saat ini hadirkan diri Anda yang dewasa, yang berperan sebagai orang yang bijak dan sudah layak menjadi seorang orang tua, yang bisa memberikan pengertian yang terbaik, hadirkan di situ. Seolah-olah saat ini, anak kecil tadi tiba-tiba melihat Anda, lalu menyapa Anda di sana. Dan dia menghampiri Anda saat ini dengan caranya yang Anda sangat kenal sekali khasnya diri Anda ketika waktu Anda kecil. Dan seolah-olah dia datang, dia menghampiri Anda bayangkan dengan jelas. Lalu dia bercerita pada Anda apa yang terjadi di waktu itu. Dia curhat pada Anda. Dengan cara pandang dia sebagai anak kecil. Dan dia mengatakan apa yang dia inginkan. Bagaimana dia merasa dicintai. Bagaimana dia merasa diterima. Mungkin itu tidak terjadi pada saat itu. Dalam cerita itu, Anda boleh seolah-olah merasakan kembali emosi itu. Seolah-olah saat ini Anda melihat seorang anak itu di depan Anda. Menjadi seorang sahabat yang begitu dekat dengan Anda. Yang ceritanya relate dengan hidup Anda. Dan dalam penceritaan itu, biarkan diri Anda yang dewasa terlarut dan izinkan Anda peluk dia. Lalu Anda berikan pengertian kepada dia. Wahai diriku yang kecil, ini aku. Dirimu yang sudah dewasa. Dirimu yang sudah menjadi orang tua di masa depan. Kau tahu apa yang terjadi di masa lalu ini? Masih aku bawa hingga aku dewasa. Tapi hari ini, aku tahu. Sebenarnya ada makna positif yang harusnya kamu tahu. Untuk kamu menjadi lebih baik. Sambil Anda peluk, Anda kasih sebuah kebijaksanaan. Sebuah solusi positif. Sebuah hal yang bisa mengubah pola asuh di masa lalu dengan pola asuh Anda sebagai orang tua di masa depan yang terlepas dari introjek atau orang-orang yang berpengaruh di dalam hidup Anda di masa lalu. Anda punya kebebasan untuk memilih. Anda punya kebebasan untuk membentuk. Anda katakan pada diri Anda yang masih kecil tersebut. Wahai diriku yang kecil, sudah saatnya kamu berubah. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu adalah hal yang menurut orang dewasa di masa lalu mungkin yang terbaik.
Tapi hari ini, aku sebagai orang dewasa yang ada di masa depan datang kepadamu untuk memberikan satu pola yang lebih bijaksana, yang mungkin menjadi cara untukmu menjadi lebih baik. Sambil Anda katakan cara itu. Biarkan diri Anda mempelajari. Seperti Anda mengajarkan seorang anak. Dia begitu paham. Dan dia begitu senang. Ada orang yang menerima dan mencintainya dengan sepenuh hati. Sambil Anda peluk dengan erat. Anda katakan, aku terima engkau apa adanya. Aku cintai engkau. Dan hari ini, kita beranjak ke masa depan. Dengan sifat yang baru. Dengan emosi yang baru. Dengan cara pandang terhadap kejadian yang baru. Yang membuat kita lebih positif. Kita lebih bahagia. Aku mencintai. Sambil Anda lihat senyuman di wajah dia. Sambil Anda simpan sugesti itu untuk terjadi ke masa depan. Dan sejenak izinkan dia sejenak melihat Anda, menatap Anda, lalu Anda berikan tatapan kepercayaan pada dia. Bahwa sudah saatnya kamu berkembang. Sudah saatnya kamu menjadi dewasa. Sudah saatnya kamu menjadi bijaksana. Dan tanpa Anda sadari, dia tersenyum, lalu mengatakan terima kasih. Dan entah kenapa, Anda bisa melihat diri dia yang semakin berkembang. Dan Anda berpisah sejenak dengan diri dia. Anda kembali ke diri Anda dan membawa diri Anda yang berpandangan lebih dewasa, lebih bijaksana, dan emosi-emosi Anda yang terpendam di masa lalu, entah kenapa saat ini lepas dengan sendiri. Anda boleh buka mata kapanpun Anda mau, atau Anda boleh buka mata pada saat saya menghitung 1 sampai 3. Dan Anda biarkan tubuh Anda benar-benar segar. 1, Anda berpisah sejenak. Anda izinkan diri Anda kembali ke masa ini, membawa sifat yang baru, membawa kondisi yang lebih bahagia, membawa pribadi yang lebih yakin menatap hidupnya. 2, izinkan semua yang Anda lakukan hari ini adalah proses untuk Anda menjadi lebih baik. 3, perlahan-lahan buka mata dengan nyaman. Rasakan kebahagiaan muncul di diri Anda. Oke, teman-teman. Boleh berikan senyumannya. Iya. Mbak Mira senyumnya manis banget ya. Iya. Mas Wahyu udah tuh. Iya, senyumannya. Bu Nina, Bu Muslimah, ya. Bu Iip, subhanallah, Bu Ike. Iya. Coach, kalau tiap hari orang tuanya marahin terus gimana? Ya, kembali lagi pasti banyak traumanya kan ya. Lepas satu-satu tetap gitu ya. Tapi kalau yang kadang gini, rootnya trauma, kalau kita ngomongin akar trauma, itu biasanya satu emosi kena, biasanya emosi yang berhubungan dengan itu akan kena yang lainnya. Gitu. Jadi eh, kadang-kadang nggak harus semuanya juga gitu ya. Dengan sendirinya juga nanti ada gitu ya. Seperti itu. Oke, udah ada yang raise hand. Saya selesaikan dulu materinya ya, biar ini. Ntar Mbak Sasa udah WA nih, ada di ini soalnya nih. Coach udah mau habis waktunya. Ya, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita ulang lagi ya sebelum pertanyaan. Nanti kalau kata Mbak Sasa boleh ada pertanyaan, kita ada buka pertanyaan. Oke, jadi teman-teman tadi apa? Kebutuhan dasar paling dasar apa tadi? Dicintai dan diterima. Sayangi dan diterima. Diterima. Dicintai dan Oke. Terus diterima. penyebab inner child apa aja tadi? Introject. Introject. Terus apa lagi? Ya. Ego state yang bermasalah. Terus apa lagi? Akumulasi. Akumulasi. Oke, apa lagi?
trauma-trauma di masa lalu ya. Oke, terus apa lagi tadi? Gimana cara untuk menyembuhkan inner child? Ada dua cara yang saya tadi sebutkan. Yang Ground, pertama, Grounding, grounding, dan grounding. Oke, good. Yang kedua, reparenting, reparenting. reparenting. Oke, tangannya taruh lagi di reparenting. depan. Satu, dua, Dapet, tiga. masuk, Masuk. Oke. masuk. Waktu dan tempat saya serahkan ke Mbak Salsa. Ini Mbak Salsa sudah eh silakan mau ada pertanyaan boleh apa enggak Mbak Salsa? Paling kalaupun ada paling satu atau dua lah kalaupun Iya, ada. izin Coach, satu aja kali ya, tapi wajib open mic. Oke, sip sip sip. Iya. Waktunya tadi molor setengah jam berarti molor setengah jam. Ya, pengennya sih gitu ya Pak ya. Oke. Silakan silakan yang mau tanya berarti. Silakan Mbak Salsa dipimpin. Oke, Saya saya coach, ya. saya coach atas Bu nama Ike, Ike coach. iya Bu Oh, Bu Ike Ika tuh, Bu udah Ika raise hand dari udah tadi. raise hand dari tadi. Baik Bu, udah Silakan persilakan. silakan. Masya Allah. Nggih, makasih Mbak Sasa atas waktu dan kesempatannya. Coach, Masya Allah luar biasa sekali. Eh, Agak putus-putus ya, Mbak Ika. Di saya apa? Teman-teman juga. ya, ya. Kebetulan di tempat saya mungkin lagi hujan, jadi sinyalnya mungkin kurang bersahabat. Iya. Tapi satu hal, Coach, hari ini, malam ini, insightnya sangat besar sekali buat saya. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Kadang hal-hal sederhana ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ini sebelumnya mohon maaf nih. Aduh, jadi melodrama. Gak apa-apa, Bu Ika. Gak apa-apa. Eh, Jadi Coach, eh, saya mau cerita sebenarnya, tapi takutnya ini adalah sesuatu hal yang mungkin hype kali ya. Karena saya lahir dari, saya sekarang lagi on proses belajar psikolog di salah satu kampus International Open University gitu ya. Sembari untuk belajar obat jalan gitu. Tapi luar biasa sekali ini malam ini sangat luar biasa sekali buat saya. Subhanallah. Proses belajar tidak sampai mengidentifikasi bahwa perlakuan orang tua saya dulu adalah NPD gitu ya, tetapi ngarah-ngarahnya ke sana gitu. Setelah proses belajar kemudian membaca segala jurnal dan lain sebagainya gitu. Cuma terkadang Coach, dalam diri saya terkadang saya takut jadi soal saya misalkan dari pengalaman masa kecil tahu saya hingga ini saya tuh lebih ke NPD banget gitu. Jadi kami sebagai anak dan keluarga lainnya tuh terkadang merasa jadi korban gitu untuk memenuhi rasa narsistiknya gitu. Cuma saya merasa pertanyaan saya mungkin Coach, bagaimana caranya untuk memutus itu gitu. Kadang saya takut gitu Coach, saya takut kayak ibu saya takut gitu, takut nanti anak-anak saya merasakan hal yang sama. Apa yang harus saya lakukan gitu Coach. Terus seperti afirmasi yang Coach lakukan tadi, itu harus berapa kali idealnya mungkin yang harus dilakukan. Gitu Coach, makasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Mohon maaf ini jadi melo banget. Sama-sama mohon maaf saya juga jadi nangisin orang ini. Ya Allah. Ya, alhamdulillah jika ini bermanfaat buat Bu Ike gitu ya. Dan subhanallah yang namanya saya yakin mungkin di sini ada Bu Ike yang lain gitu ya. Walaupun setiap orang emosinya berbeda-beda gitu ya. Yang mungkin
nggak semua orang tua yang kita anggap, kalau kata orang kan ada orang tua yang bukan cuma anak yang durhaka, ada orang tua juga yang durhaka katanya kan gitu ya. Walaupun kita nggak apa ya, nggak mendiskreditkan orang tua gitu di sini, tapi yang pasti yang harus Bu Ike lakukan gitu. Yang pertama adalah tadi kita bukan introject orang itu gitu. Jadi nggak seharusnya kita akan menjadi orang itu. Itu yang pertama dulu harus Bu Ike yakini gitu. Ketika orang tua mungkin mengarah ke sifat-sifatnya NPD gitu ya, orang tua itu bukan diri kita gitu. Kita adalah diri kita yang bisa membentuk diri kita gitu. Jadi sebenarnya Bu Ike bisa membentuk diri Bu Ike saat ini. Dan itu masih hak Bu Ike untuk berubah. Masih sangat luas sekali kesempatan untuk berubah itu gitu. Karena introject itu ya tadi, mau dilanjutkan atau tidak itu tergantung di Bu Ike sendiri. Nah, caranya gimana? Grounding dulu, lepaskan, bukan jadi identitas kita. Bahwa itu memang sudah terjadi di hidup kita, terima. Ya sudah terjadi di hidup kita. Dan hidup kita nggak selamanya juga jelek gitu. Buktinya Bu Ike sekarang bisa kuliah psikologi, bisa belajar. Bu Ike menjadi orang yang punya pengalaman dalam hidup untuk membantu orang lain gitu. Dari apa yang Bu Ike alami gitu. Jadi apa yang Bu Ike dapetin hari ini itu terima dan di ground, ditaruh gitu ya, untuk menjadi sesuatu yang punya makna dalam hidup Bu Ike. Maknanya makna yang positif gitu. Bukan disimpan, diakumulasi, dipegang gitu. Bahwa saya adalah orang korban dari NPD abuse gitu. Itu aja yang kita pegang gitu. Sadari bahwa itu sudah terjadi di masa lalu, taruh. Ya, saya pernah mengalami itu, saya pernah jadi korban, saya pernah disakiti, ya saya taruh itu bagian dari hidup saya gitu. Dan hari ini gitu, di dalam hidup saya nggak cuma hal-hal negatif, ada hal-hal positif tadi. Makanya Erikson bilang, body memory itu bisa dibangkitkan. Bangkitkan hal-hal yang positifnya. Dan hidup kita ini itu saling mempengaruhi energinya. Ketika hadir di sini Bu Ike dengan energi yang positif, orang lain yang mendengarkan kita itu juga akan mengalir tuh energi yang positif. Jadi teman-teman yang hadir hari ini, mudah-mudahan energi positif saya bisa mengalir ke teman-teman semua. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini makin lama makin berkembang dan makin menjadi diri-diri yang bahagia ke depannya, gitu ya. Dan doakan saya semoga selalu Amin. bahagia Amin. supaya kalau saya Amin. bahagia, murah rezekinya, hidupnya senang. Amin. Saya kalau Amin. Zoom Amin. ngebagiin bahagia ke teman-teman. Jadi Amin. energinya positif buat teman-teman. Amin. Gitu. Forever happy. Amin. Forever happy. Iya. Forever happy, 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 Forever happy, happy. happy deh pokoknya deh gitu. Gitu Bu Ike Forever ya. young. Semangat ya Bu Ike. Teman-teman kasih semangat dong buat Bu Ike. Ayo di chat, kolom chat, kalau enggak langsung kasih semangat. Oh, luar biasa, Win. Semangat Bu Ike. Semangat, semangat, semangat. Iya. Semangat, 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 semangat. Iya, udah Semangat. banyak love-love-nya tuh. Wah. Wow. Luar Happy biasa Bu selalu. Ike. Biasa. Ya, Iya, pengalaman iya, hidup yang luar biasa. mantap. Oke, makasih Bu Ike. Ini kayaknya udah di WA lagi Sama-sama kok. Iya. Oke, monggo Mas Salsa, silakan. Ya udah jam 9.20, Iya. silakan dikembalikan. Iya, mohon maaf Bapak Ibu karena udah malam nih ya waktunya harusnya bobo ya Coach ya tidur jam segini Iya. gitu ya. Oke, terima kasih Coach Richard. Bu Lis, Oke, Kak Bu Lis Sasa. mah bisa Iya. ketemu di Zoom yang satu lagi nanti Makasih Bu Lis. semuanya. Iya, terima kasih Coach Richard dan Ya. Bapak Ibu semua. Semoga materi pada malam Luar ini biasa dapat hari ini. bermanfaat ya. Kita udah belajar tentang inner Amin. child itu sudah Ya. dampaknya bagi Semangatnya, pola Pak. asuh dan lain-lain. Nah, sebelum ditutup nih ada informasi sedikit untuk Bapak Ibu yang mau belajar kembali dengan Coach Richard. Nah, di sini kita ada pas 14 hari hypnoparenting Eriksonia nih. Kebetulan bayarnya suka-suka gitu. Jadi Bapak Ibu yang mau lanjut belajar dipersilahkan untuk ikut lagi nih join. Nah, sudah 150 orang tua
yang sudah merasakan manfaatnya pada anak gitu. Karena ini salah satu kelas online parenting, hipnoparenting ini yang favorit ya Coach ya. Dari kemarin juga banyak yang ikut, apalagi ditambah dengan Ericksonian gitu. Ini kelas yang favorit 150 tuh kemarin. dua angkatan terakhir, Sa. Iya, dua angkatan Itu angkatan terakhir. satu duanya belum dihitung itu. Iya, itu banyak ya Coach ya sisanya ya. Ya ini adalah kelas yang favorit gitu. Kemarin juga yang Ericksonian juga mau 100 peserta ya Coach ya. 70 ada 70-an ya. 70-an. Nah. Ya 70-an ya. Jadi ini salah satu kelas favorit bagi Bapak Ibu yang mau belajar kembali dipersilakan ikut di tanggal 4 sampai 17 Mei ini via online ya. Via Zoom dan juga WhatsApp. Nah, ini kita Hypnoparenting di kelas sebelumnya, kita memberikan materi-materi yang mudah dipahami dari nol sampai dengan bisa diaplikasikan kepada anak-anak. Ini akan saya putar. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Wah, ini luar biasa banget nih Bapak Ah. Ibu yang ikut ya Coach ya di kelas sebelumnya Itu gitu. Bilang ada gitu ya Coach ya. prakteknya juga tuh, praktek Iya, ada hipnoslip ya. prakteknya ya, Coach. Iya. Kayak afirmasi positif sebelum tidur gitu. Ada yang bilang ke grup Mbak Salsa ini, Coach, setelah di hypnoparenting, ikut kelas ini, anak saya udah nggak GTM lagi nih. Oh, udah mau tidur lagi. Awal-awal susah tidur, susah makan. Sekarang sudah mulai mau makan nih Mbak Salsa gitu. Kemarin bilangnya seperti itu. Ada yang susah tidur, jadi sekarang lebih bisa tidur gitu. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut dipersilakan kelas online-nya 14 hari. Nah, ini Saya juga jadi alumninya Mbak Sasa. oh iya, Oh, Ibu, iya. alumninya. Ini apa itu? Ajak Alumni, nih, kita alumni. Iya, Bu. Gimana, Bu? Luar biasa ya, Bu ya? Hypnoparenting. Wah, Masya Allah luar biasa, Coach. Oh. Insight-nya Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah anak saya perubahannya banyak banget selama 2 minggu Wah, terapi alhamdulillah. hypnoparenting. Iya. Dan iya, Coach, dan ini pun juga saya sedang ikut yang hypno guru, hypno teaching Wah, mantap. yang dari Coach Richard juga. Insya Siap. Allah ini selanjutnya mungkin yang hypno Mantap. apa namanya? Hypno parenting Erikson mungkin nanti akan kalau ikutan juga. Bismillah. Siap. Luar biasa. Teman-teman, saran saya dukungan selalu. ikutan dari sekarang karena saya itu bikin suka-suka itu kemungkinan setahun ini. Kalau saya udah jadi dokter, tahun depan udah nggak tahu tuh harganya bisa naik atau saya nggak sempat lagi ngonline gitu ya. Jadi mumpung saya lagi sambil jadi mahasiswa, seneng bagi-bagi ilmu dan seneng bagi-bagi kebahagiaan gitu ya. Yuk, mumpung waktu saya masih panjang gitu, sambil sambil ngerjain disertasi, monggo yang mau belajar gitu. Ya, Iya. Kak, Assalamualaikum. Ini saya dari Aceh. Saya Iya. juga sedang ambil S3. Sekarang saya ambil penelitiannya rencana tentang apa namanya? Tentang karakter anak yang sekarang yang tantrum karena HP dan sebagainya. Saya lagi Ah, mengumpulkan materi-materi ini. boleh Sedang tuh. menulis proposal, Ayolah lagi gabung lah. proposal nih. Ah, ah. Nah, Nanti bisa ya. diskusi lah di sana. Iya, kita Saya juga diskusi kebetulan masih aja. pendidikan. Saya kemarin juga diundang untuk isi materi tentang parenting. Saya juga pakai Ericksonian. Happy Mantap. sekali. Mantap, mantap, Cantik. mantap. Luar biasa, Masya Iya. Allah. Iya, Terima luar kasih. biasa. Sangat-sangat manfaat. Cuma karena di Aceh waktu apa namanya mulai itu kami sedang maghrib. Ini kami baru selesai Isya. Iya, 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 iya. Iya. Ya, karena salat Iya. maghrib. Iya, Ya. terima kasih Bu sharingnya. Luar biasa ya Coach ya, hipnoterapi Ericksonian ya. Siap, Ini siap, siap. Luar biasa. dengan cara yang lebih ringan ya Coach ya, lebih simple gitu, yang lebih masuk
ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak lebih mudah menerima arahan, kemudian orang tua lebih bisa mengendalikan emosional, bisa komunikasi dan lain-lain ya Coach ya. Nah, ini eh, Bapak Ibu yang mau lanjut kelas bisa di-scan di sini atau di nomor yang di bawah ya. Untuk fasilitasnya, Bapak Ibu akan dapat e-modul, kemudian record Zoom, sertifikat internasional dari International Healing Alliance (INHA) yang bersertifikasi IAYOT, kemudian video pembelajaran, konsultasi via WhatsApp bersama mentor, kemudian pembelajaran via Zoominar ya. Jadi ada dua mentor, ada Coach Richard dan juga ada Coach Ahmad Dahlan gitu. Nah, saya akan berikan waktu 30 detik bagi Bapak Ibu untuk mengamankan seatnya. Mengamankan seatnya dari sekarang, saya kasih waktu 30 detik. Bentar ya, saya siap-siap dulu nih. Ya, Cuma untuk mungkin satu bisa orang ya. dikirim link, Ya, dikirim linknya saja. ya ada linknya di itu ya, di Oke, kolom chat ya. Saya kasih oke. waktu 30 detik. Harus war tiket ya ceritanya. War tiket. Ya, 1, 2, 3. Karena ini favorit Bapak Ibu. Bisa Nah, sampai ini 100 peserta. langsung kami ini. Ayo 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, Kalau 11, Zoom barengan ada rekamannya ada. Nanti ada rekaman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut webinar malam ini. Kalau mau nanya-nanya tentang kelas 14 hari hipnoterapi Ericksonian bisa di grup ya atau di chat pribadi saya atau ke Ibu Yuli. Kita open banget buat diskusi ya Coach ya. Iya. Oke. Foto-foto terakhir foto. Oh iya, terakhir foto suka lupa Coach. Oke. Untuk Bapak Ibu yang available untuk diaktifkan kameranya, mohon tolong untuk diaktifkan. Kita akan dokumentasi dulu. Oke, Coach, apa kabar? Oke, belajar bersama Coach Richard, cerdas. Tanya di sini. Ya, ada di sini. Iya. Oke. Sudah, Sa? Bentar, Coach. Ya, udah. Oke. Berdaya. Tangannya di sini. Ya, tuh. Kayak inovasi. Kayak inovasi. Oke. Udah? Udah, sudah, Penuh Coach. cinta. Cinta kecil, cinta besar. Oke. Iya. Bahagia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima Salam untuk kasih. keluarga. Oke, tepuk tangan. Sehat-sehat selalu. Coach, Iya. makasih semuanya. Ya, saya pamit teman-teman. Terima kasih banyak. Banyak. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Terima kasih, Coach. Selamat malam juga Kak Sasa, Sama-sama Coach dan semuanya. Selamat semuanya. beristirahat. Terima kasih juga.